Ya, kita sekarang memasuki poin ketiga. Kemarin kita menikmati poin pertama, kematangan. Poin kedua, pembangunan. Sekarang keadilbenaran, mempelai perempuan. Saya ingin menyoroti dulu dua kata yang sangat penting. Saya yakin saudara-saudari sudah paham, tapi coba kita soroti kembali, yaitu pengertian kata objektif dan subjektif. Kebenaran objektif dan kebenaran subjektif, yaitu Kristus. Keduanya adalah Kristus. Kristus sebagai kebenaran objektif dan Kristus sebagai kebenaran subjektif. Jadi begitu mendengar kata objektif, ingat saja, objektif itu artinya di luar. Kemudian ketika kita mendengar kata subjektif, langsung ingat saja, artinya subjektif itu di dalam. Jadi Kristus yang di luar dan Kristus yang di dalam. Ya, ada satu gambaran yang cukup jelas ketika bangsa Israel. Ya, kita adalah Israel yang sejati. Ya, kalau kita mempelajari Perjanjian Baru. Jadi peristiwa bangsa Israel di Mesir itu adalah gambaran dari kita ketika kita masih belum diselamatkan di Mesir. Suatu hari Allah datang menyelamatkan bangsa Israel. Ya, ada anak domba yang harus disembelih di rumah-rumah mereka sebelum mereka keluar dari Mesir. Dan kita sedang membicarakan pernikahan anak domba, ya. Nah, anak domba itu disembelih, darahnya dioleskan di luar bangsa Israel, yaitu di ambang pintu atau kusen pintu. Darah itu tidak dimasukkan ke dalam, dia bersifat subjektif, ada di luar kaum beriman. Ya, membasuh sifatnya, hanya dioleskan saja di luar. Tetapi khasiatnya kita terhindar dari hukuman mati. Karena jikalau tidak ada darah di rumah-rumah di Mesir, maka setiap anak sulung di Mesir mati. Karena ya, Tuhan hanya melihat darah ini. Yang tidak ada darah, anak sulung mati. Tetapi darah ini ada di luar, objektif. Tetapi setelah itu daging anak domba itu harus dimakan. Nah, ini makan tuh artinya masuk ke dalam. Ya.
Jadi kita tidak cukup hanya oleh darah. Tetapi setelah khasiat darah kita terima, kita harus makan, saudara-saudari. Perintah pertama dalam Alkitab kepada Adam dan Hawa adalah perkara makan, yaitu jangan salah makan. Ya. Kemudian ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, perkara makan juga diperlihatkan. Darah itu di luar, dioleskan saja, tetapi daging anak domba harus dimakan. Jadi ketika kita mendengar kata Kristus sebagai kebenaran kita yang subjektif, itu adalah prakteknya makan Kristus. Jangan melupakan perkara makan. Memang di Matius 22 itu Kristus yang subjektif seperti pakaian yang bersulam. Saya mengatakan pakaian yang bersulam itu kalau kita baca catatan kakinya. Karena pakaian yang dikenakan di pesta itu ya adalah pakaian yang juga terdapat di dalam Mazmur ya 45 ayat 15. Itu menurut catatan kakinya. Pakaian ini disulam. Di dalam Mazmur pasal 45 itu ada dua jenis pakaian. Ada satu pakaian dari emas. Pakaian kedua itu adalah pakaian yang disulam oleh benang emas. Ya. Itu kita baca catatan kakinya nanti, saudara-saudari. Jadi pakaian yang objektif itu seperti pakaian emas. Dia adalah Kristus. Kristus adalah emas. Tetapi emas ini tidak disulam, hanya dipakaikan. Seperti jubah yang dipakaikan kepada anak yang hilang. Tetapi pakaian yang disulam oleh benang emas itu sakit. Ya. Itu penderitaan. Proses penyulaman benang emas ke dalam pakaian itu memperlihatkan emas itu menjadi subjektif di dalam, masuk ke dalam pakaian itu. Pakaian itu adalah keinsanian kita. Benang emas itu adalah Kristus. Kristus yang subjektif itu seperti jubah emas yang ada di Mazmur pasal 45. Tapi Kristus yang subjektif itu seperti benang emas yang disulamkan, ditusuk, masuk ke dalam. Nah, penusukan ini, proses penyulaman ini memang sakit. Itulah sebabnya anak domba yang dimakan oleh bangsa Israel di Mesir harus dimakan bersamaan dengan sayur pahit. Karena memang makan anak domba itu pahit rasanya. Ya. Yohanes juga di kitab Wahyu makan gulungan-gulungan kitab itu. Di mulut tuh terasa pahit. Sakit kalau benang emas itu disulamkan itu. Makan anak domba itu harus dengan sayur pahit. Memang pahit. Tetapi Yohanes berkata ketika dia masuk ke dalam menjadi manis di dalam. Jadi saudara-saudari, poin saya adalah
untuk menjadikan Kristus sebagai kebenaran yang subjektif di dalam kita, itu prosesnya memang pahit, sakit. Makan Kristus itu di satu sisi nikmat, tetapi pada saat kita memakannya memang terasa pahit. Bangun pagi, ya saudara-saudari, sebaiknya itu kalau PP pagi jam 5, bangunlah jam 5 kurang 15 atau setengah 5 untuk melatih roh terlebih dahulu. Dan itu proses awal-awal di mana kita mulai makan Kristus bersama sayur pahit. Ya, kemalasan, keengganan, ya. Daging kita itu pasti akan merasakan Kristus itu pahit. Tidak ada daging yang berkata Kristus itu nikmat. Nggak ada. Pertama-tama, daging kita akan merasakan Kristus itu pahit. Ya. Makan Kristus yang kita bicarakan di sini adalah hidup gereja secara keseluruhan. Melatih roh itu bukan hanya menyeru dan doa baca saja, tetapi melatih roh itu sebenarnya yang lengkap itu adalah menempuh hidup gereja. Ketika kita menempuh hidup gereja, pasti kita makan. Menempuh hidup gereja itu harus lengkap, saudara-saudari. Jangan hanya penyegaran pagi, tetapi penyegaran pagi adalah dasarnya. Setelah itu kita harus belajar juga untuk melakukan merawat saudara-saudari. Merawat saudara-saudari itu memerlukan latihan roh, di mana kita di sana makan bersama saudara-saudari. Di dalam kitab Keluaran pasal 12, ketika bangsa Israel itu hendak keluar dari Mesir, mereka makan itu bukan individu. Bukan disuruh makan masing-masing, tetapi makan seekor anak domba itu harus beberapa orang yang bisa menghabiskannya. Kalau keluarganya hanya 2-3 orang, tambah lagi 2 keluarga gabung di satu rumah supaya anak domba itu bisa habis. Kalaupun cuma satu keluarga, itu tetap bukan sendirian. Makan Kristus itu sendiri dan terutama itu adalah korporat. Dan makan Kristus di sini, saudara-saudari, yang terutama itu bukan di hari Minggu. Bukan di sidang-sidang hari Minggu, tetapi di sidang-sidang rumahan. Kita seperti bangsa Mesir di rumah-rumah menikmati anak domba, makan anak domba. Memang pahit terasa, ya. Kadang menyakitkan juga. Ada banyak tusukan-tusukan dari saudara-saudari. Kalau kita tidak melatih roh, ketika jarum itu menusuk, membuat benang emas itu menjadi subjektif, harus ditusuk. Mungkin kita ada rasa tersinggung, sakit hati. Saudara-saudari yang baru berpaling ke dalam pemulihan awalnya memang indah. Tetapi lama-lama saudara-saudari akan melihat bahwa gereja itu adalah rumah sakit. Semua orang masih sakit. Semua orang sedang direhabilitasi. Pasti akan ada tusukan-tusukan yang sakit. Dari saudara-saudari, bahkan dari pewajib, bahkan dari penatua, kita mungkin ada perasaan tersinggung, sakit hati. Kok
sepertinya gereja itu begitu penuh dengan orang-orang sakit. Ya memang benar, gereja itu adalah rumah sakit. Ya. Itulah proses benang emas itu disulam menjadi jubah emas yang tersulam, bukan jubah emas saja. Kalau jubah emas saja, yaitu Kristus sebagai kebenaran kita yang objektif, di luar kita, seperti darah Kristus yang hanya dioleskan di ambang pintu, di luar kita. Tetapi setelah itu, agar kita bisa masuk ke dalam pesta di kerajaan 1000 tahun, menikmati bulan madu, pakaian kita harus menjadi pakaian yang subjektif, sehingga kita memiliki dua pakaian. Orang yang tadi dicampakkan ke dalam ratapan dan ketak gigi di Matius pasal 22 hanya memiliki satu jenis pakaian. Nah, jadi inilah saudara-saudari, Kristus sebagai kebenaran kita yang objektif. Itu seperti darah yang hanya dioleskan di ambang pintu. Seperti jubah emas. Emas saja, bukan jubah emas yang disulam. Ya. Dan Kristus sebagai kebenaran kita yang subjektif itu seperti Kristus yang masuk ke dalam melalui makan Kristus yang digambarkan makan daging anak domba secara korporat. Sidang-sidang rumahan itu bukan sidang hari Minggu. Sidang hari Minggu itu pameran, ya, dan mengingat Tuhan. Terutama itu ada di sidang pemecahan rotinya, di mana kita mengingat Dia, memuji Dia. Tetapi perkara makan itu bukan di hari Minggu, tetapi di sidang-sidang rumahan. Itulah sebabnya gereja di Cimahi begitu berbeban. Perlu ada banyak sidang-sidang rumahan. Bahkan saudara-saudari yang hadir di sidang-sidang rumahan harus lebih banyak dari yang hadir di sidang pemecahan roti. Itu yang normal. Jadi ketika mereka hari Minggu datang, itu mereka seperti naik ke puncak gunung membawa persembahan untuk dipamerkan, dinikmati bersama. Kalau saudara-saudari datang sidang hari Minggu dengan raut wajah yang lesu, lemas, itu artinya kekurangan Kristus yang subjektif. Itulah caranya untuk memiliki pakaian pesta. Baik itu pakaian pesta maupun itu anak domba yang dimakan di Mesir ketika mereka keluar dari Mesir. Itu adalah suatu proses yang pahit dan menyakitkan. Coba kalau bangsa Israel hanya punya darah, mereka pasti lemas di jalan menempuh perjalanan keluar dari Mesir. Itulah sebabnya mereka harus makan dulu supaya punya tenaga, kekuatan untuk keluar dari Mesir, berjalan mengikuti Musa yang adalah lambang dari Kristus. Punya kekuatan. Kalau hanya ada darah di ambang pintu, mana kuat berjalan keluar dari Mesir. Itulah sebabnya perlu Kristus yang subjektif supaya kita punya kekuatan memperhidupkan kebenaran-kebenaran seperti jubah putih bercahaya itu, yang adalah perbuatan-perbuatan benar. Hanya oleh Kristus yang kita makan, barulah kita memiliki
kekuatan untuk memperhidupkan perbuatan-perbuatan benar. Ya, inilah ya makna yang kita lihat di sini 2 poin ya, makna Kristus sebagai kebenaran yang objektif dan Kristus sebagai kebenaran yang subjektif. Kristus sebagai kebenaran yang objektif ya, itu hanya diterapkan oleh Tuhan satu kali, selesai, finish untuk selama-lamanya. Ya. Jadi nggak perlu lagi kita terus-menerus soroti, itu sudah finish, sudah genap. Darahnya sudah tercurah. Ya, jubah yang objektif itu udah jadi. Di kekristenan, mereka hanya tahu darah saja. Mereka hanya tahu khasiat darah. Mereka tidak menyadari bahwa dari lambung Kristus itu bukan hanya ada darah. Dari lambung Kristus itu keluar darah dan air. Mereka tidak menyadari bahwa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir itu bukan hanya ada darah di ambang pintu yang menyelamatkan mereka, tetapi ada juga makan Kristus, makan anak domba. Ya, jadi sungguh amat kasihan orang-orang Kristen yang hanya melihat khasiat darah, atau orang-orang Kristen yang hanya melihat jubah si anak yang hilang. Setelah diberi jubah, anak yang hilang itu diberi makan anak lembu. Ya, kalau hanya pakai jubah, dia masih kurus, kering, banyak penyakit. Karena dia sudah lama di luar, penuh dengan penyakit, kotoran, di kandang babi itu. Jadi perlu disehatkan melalui makan anak lembu. Jadi 2 aspek ini selalu ada di Alkitab. Hanya sungguh kasihan sekali banyak orang Kristen hanya melihat kebenaran Kristus yang objektif saja. Ya. Oh Tuhan Yesus, semoga hari ini fokus kita kita fokuskan kepada Kristus sebagai kebenaran yang subjektif, yaitu terus makan Kristus bersama sayur pahit itu. Ya, hasilnya benang emas itu akan tersulam ke dalam kita menjadi jubah yang ada di dalam Wahyu pasal 19 ayat 8 tadi, berkilau-kilauan. Jubah yang bukan sekedar jubah emas, tetapi jubah emas yang tersulam. Puji Tuhan, saudara-saudari. Silahkan berbagi nikmat. Amin. Keadil benaran yang subjektif. Amin. Amin. Oh Tuhan Yesus, puji Tuhan ya. Hari ini saya diterangi 2 aspek tadi ya yang saudara uraikan, yaitu aspek objektif dan aspek subjektif. Objektif dan subjektif ya. Nah, yang objektif itu kan dikenakan ya, diterapkan ya. Tetapi kita perlu masuk ke dalam yang subjektif, yaitu perlu makan dia ya. Tidak hanya khasiatnya ya, darahnya yang menghapus dosa, tetapi juga perlu diterapkan menjadi keadil benaran kita yang subjektif ya, yaitu dengan makan dia. Tadi juga digambarkan tidak hanya seperti anak yang hilang dikenakan jubah, tetapi juga perlu dikasih makan lembu yang tambun. Tentunya adalah diri Kristus itu sendiri yang kita makan. Juga dikatakan ada sayur pahit ya. Nah,
dengan kita memakannya ya pahit, tentunya kan ada satu penderitaan, sesuatu yang tidak nyaman, tetapi hasilnya adalah benang emas yang berkilau-kilauan ya. Nah, inilah menjadi latihan kita untuk terus makan dia, sehingga memiliki nantinya hasilnya adalah mengenakan kain lenan halus berkilau-kilauan. Amin. Puji Tuhan. Silahkan open mic saja ya yang akan berbagi nikmat. Amin. Jadi kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya, itu bukan kebenaran yang subjektif. Memang mereka punya hukum Taurat yang berasal dari Allah, tetapi itu objektif. Gulungan-gulungan kitab itu objektif. Dan Yohanes di kitab Wahyu, juga Yeremia memakan gulungan-gulungan kitab itu, memakan firman Allah, menjadi subjektif. Itulah yang dimaksudkan, jika keadil benaranmu tidak melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu akan ditolak seperti orang yang dicampakkan ke dalam ratap ketak gigi di Matius pasal 22 tadi ya. Amin. Mari saudara-saudari, silakan langsung open mic. Saudara-saudari, saya terjamah dengan merajuk pakaian. Iya, menyulam. Merajuk. Ya. Merajuk, menyulam pakaian ya. Oh Tuhan, memang itu kan merajuk itu kan pakai jarum. Iya. Jarum untuk tusuk keluar masuk sampai bisa tersambung ya. Oh Tuhan Yesus, itulah kehidupan yang kita terima dalam kehidupan gereja ya. Karena kalau di rumah saja kan siapa yang mau, paling ya suami, anak-anak. Tetapi di dalam gereja pun kita bertemu dengan bermacam-macam orang. Oh Tuhan Yesus, ada yang masih bayi, ada yang sudah anak-anak, ada yang sudah dewasa. Tingkat pertumbuhannya atau krisusnya, oh Tuhan Yesus ya, dan disatukan di situ. Oh Tuhan Yesus, kalau masih banyak dagingnya, oh Tuhan, memang sakit ya. Oh Tuhan Yesus ya. Tetapi dikatakan bahwa kita harus menyulam pakaian ini dari hari ke hari. Dan memang saya melihat di sini ada firman mengatakan bahwa jalan ini sempit dan sesak ya. Hanya sedikit yang mendapatkannya ya. Jadi di waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka tuh jutaan ya. Gitu masuk ke padang gurun, mereka gugur di sana, hanya 2 orang yang masuk ya. Oh Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang menjadi pemenang, Yosua dan Kaleb. Oh Tuhan Yesus, kiranya menjadi peringatan bagi kita hari ini ya. Kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Oh Tuhan, merajuk atau menyulam, oh Tuhan, pakaian lenan halus ini. Tuhan, memang sakit, tetapi ya walaupun tidak disulam memang sakit. Hidup di bumi ini mana ada yang enak ya. Di luar Tuhan gak ada enaknya. Oh, di luar tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Ya, tetapi walaupun dirajuk, ada Tuhan di dalamnya. Tuhan merajuk kita. Oh Tuhan Yesus, menyulam kita. Karena kita harus, dikatakan bahwa kita harus mengekspresikan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Hanya Tuhan membelas kasihani kita supaya
Oh Tuhan, kita bisa dari hari ke hari disulam. Oh Tuhan Yesus. Oh, hanya memandang kepada Tuhan supaya bisa meraja. Tanpa penyulaman ini, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Yesus. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ya, Ya, puji Tuhan, saudari yang Amin. di dalam keselamatan lengkap Allahnya, ternyata kita perlu memperhatikan kedua pakaian kita atau perkara keadilan kebenaran kita, yaitu yang secara objektif melalui iman percaya kita kepada apa yang Tuhan sudah rampungkan, yaitu keadilan kebenaran yang Tuhan kerjakan melalui penebusan Tuhan di atas kayu salib, kematiannya ya, sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah melalui memakai pakaian yang objektif ini. Kemudian kita perlu lagi mengenakan satu pakaian yang layak, yang pantas untuk memasuki kerajaan 1000 tahun pernikahan anak domba, yaitu keadilan kebenaran yang disulamkan di dalam kita secara subjektif, yaitu Kristus menjadi pengalaman kita, susunan kita, sehingga bisa kita tampilkan, oh Tuhan Yesus ya, ini perlu makan minum Kristus ya sebagai hayat kita yang menyusun diri kita, menyusun tindakan luaran kita. Oleh karena kita makan minum Kristus itu tadi, ini menjadi pengalaman kita, harus menjadi pengalaman kita sehari-hari, sehingga kita berkualifikasi ya untuk memasuki kerajaan 1000 tahun pernikahan anak domba. Ya, ini ya butuh penanggulangan daya jiwa, perkara salib, menempuh jalan salib. Ya, hanya bisa kita tempuh ya kehidupannya demikian melalui ya makan minum Tuhan sebagai hayat kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ya, sungguhnya pagi ini kita kembali menikmati, sangat diterangi sekali. Ini adalah kebenaran ya. Kita kalau mendapat terang dalam kebenaran itu, oh sungguh hati kita sangat menikmati sekali. Tapi jangan cuma untuk menikmati, ini adalah kebenaran seperti itu. Tapi ini membutuhkan pengalaman kehidupan kita sehari-hari, supaya kebenaran itu juga harus menjadi pengalaman seperti itu, tidak hanya kebenaran saja. Ya kita memang harus hidup gereja ya. Kalau di rumah mah kita nggak banyak yang menusuk, dan kita tidak banyak juga menusuk orang seperti itu. Tetapi kalau di luar, di sana kita banyak ketemu orang, pasti banyak perbedaan. Tapi kita harus ingat bahwa semua itu adalah sama. Kalau saya kurang seperti ini, anggaplah mereka juga kurang seperti ini, seperti itu. Jadi kita sama-sama, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Seperti kemarin, jangan merasa sombong dan jangan merasa rendah diri, seperti itu. Tapi kadang perasaan juga, aduh, seperti itu. Nah itulah kita dihakimi ya oleh si musuh itu. Oh puji Tuhan, ini pengalaman yang real setiap hari. Saya juga merasa seperti itu. Dan ini perlu pengalaman. Dan kuncinya ya kita harus makan. Kita sudah dikenakan pakaian keselamatan. Tetapi kalau kita keluar tidak makan, ya mana bisa kita mampu kuat. Masa sih kita bisa melakukan seperti tuntutan keadilan kebenaran Allah seperti itu? Rasanya mustahil. Dulu seperti itu saya, nggak mungkin saya bisa. Tapi kalau terus kita hidup gereja, kita akan diterangi dan kita akan disuplai hayat itu terus, sehingga hayat itu terus bertumbuh. Tidak, oh nggak mungkin saya, tetapi puji Tuhan, ternyata hayat itu bertumbuh. Saya bisa ya, oh karena ada hayat yang bertumbuh. Jadi kalau dikatakan nggak bisa manusia itu sempurna,
saya katakan bisa kalau kita memperhidupkan hayat itu, seperti itu ya. Karena kita orang Kristen sudah mendapatkan hayat, jadi kita bisa memenuhi keadil benaran Allah ini ya, asalkan kita terus hidup di dalam hayat itu, memperhidupkan Kristus itu, mengekspresikan Kristus itu. Jangan menjadi suatu kebenaran saja, tapi harus menjadi pengalaman kita, seperti itu. Puji Tuhan. Puji Amin. Tuhan. Amin. Ya, mengenai perumpamaan, saudara-saudari yang ingin bagi nikmat, open mic aja ya. Mengenai perumpamaan di Matius 22, itu juga masih banyak saudara-saudari seiman kita yang belum melihat perkara pakaian yang subjektif ini. Itu jelas-jelas perumpamaan tentang pernikahan. Jadi si orang yang tidak mengenakan pakaian pesta itu sudah bersedia menerima undangan. Kalau saudara-saudari baca secara lengkap perumpamaan ini ya, awalnya undangan itu diberikan kepada bangsa Israel, tetapi bangsa Israel menolaknya, lalu beralih undangan itu kepada orang-orang kafir di persimpangan-persimpangan jalan ya. Semua dipanggil karena bangsa Israel menolak, dan orang yang dicampakkan ke dalam ratap dan kertak gigi itu sudah menerima Kristus sebagai undangan itu, masuk ke dalam ruang pesta. Artinya dia sudah diselamatkan. Kalau orang-orang yang belum diselamatkan itu ada di luar gedung. Tetapi orang ini sudah masuk ke dalam ruangan pesta. Nanti ya, ketika pesta ini hendak dimulai, ya semua orang, entah itu yang sudah punya jubah subjektif ataupun yang belum, berkumpul semua. Disitulah Tuhan akan mengadakan pemeriksaan baju pesta itu. Jadi kita berharap kita sudah punya baju itu, teman. Orang-orang yang belum punya baju itu, ya mereka sudah masuk ke dalam ruangan pesta itu, yaitu ke dalam kerajaan Allah. Ya. Tetapi Tuhan berkata untuk menempuh pesta 1000 tahun, ya, mana bisa kamu hanya menggunakan pakaian yang semacam itu, yaitu pakaian alamiah yang belum ditransformasi. Kebaikan alamiah itu seperti kain kotor. Mana bisa kamu menempuh pesta dengan kain kotor macam itu? Itulah sebabnya dia dicampakkan ke dalam pendisiplinan, dan pendisiplinan ini masih ada di dalam kerajaan Allah, bukan di luar gedung ya. Jadi itulah gambaran dari perumpamaan dalam Matius 22 tentang pernikahan anak domba. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Tuhan Yesus, walaupun pahit,
Walaupun sakit, Tuhan belas kasihani kami menempuh jalan ini. Amin. Makan Kristus dengan sayur pahit. Beri kami Tuhan umur yang cukup Tuhan, untuk kami melewati proses ini, sehingga pakaian itu jadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari. Sampai jumpa. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Puji. saudara Diki. Terima kasih saudara-saudari. Amin. Terima kasih.